kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom. Selamat sore saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika boleh kita hidup, kita boleh bernapas, semua itu oleh karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Sebab itu layaklah kita bersyukur, layaklah kita memuji Tuhan Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, berkuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada sore ini senang sekali saya mau berbagi-bagi firman, yaitu firman yang hidup, berkuasa, yang menjadi makanan bagi rohani kita, agar kita kuat dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan masalah, pencobaan yang kita lalui. Oleh firman Tuhan, kita beroleh kemenangan, kita beroleh kekuatan. Saudara terkasih, saya akan membacakan firman, yaitu Ibrani 4 ayat 14. Firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah saudara terkasih firman Tuhan, yaitu firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup menusuk amat dalam, sehingga saudara terkasih sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi, sumsum, dan membedakan pertimbangan pikiran hati, dan tak ada yang tersembunyi di hadapannya, di mana setiap makhluk tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan matanya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapannya. Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus, saudara terkasih, hidup berpegang kepada firman Tuhan dan mencari wajah-Nya, hidup tidak bercelah menuruti firman-Nya, menjauhi kejahatan,
dan hidup menurut petunjuk-petunjuknya, sebab firman Tuhan itu hidup, berkuasa, kuat dan tajam, melebihi dari pedang bermata dua, yang sanggup menusuk sampai ke dalam, memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi, sumsum, dan membedakan pertimbangan pikiran hati. Makhluk hidup tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapannya. Saudara terkasih, oleh sebab itu saudara terkasih, betapa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang kita harus mempertanggungjawabkan kepada Dia, Allah, segala perbuatan kita. Sebab itu betapa kita harus takut dan gentar dalam menjalani hari-hari ini, yaitu kita yang menyebut itu Allah itu adalah Bapa kita yang tidak memandang muka untuk menghakimi kita menurut perbuatan kita dan menurut tingkah langkah kita. Tidak ada yang tersembunyi, tersamar di hadapannya. Semuanya terlancang di hadapan matanya, yang dimana kita harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita, baik hari-hari kita, perbuatan kita, hidup kita, kepada Tuhan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah pencobaan, saudara terkasih, sebab Tuhan Allah kita adalah hakim yang adil dan benar. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, Tuhan hakim, tapi Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, penuh kasih karunia. Saudara terkasih, yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan di dalam dunia ini, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mempunyai iman, saudara terkasih. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, sebab tidak ada yang tersembunyi, tersamar di hadapan Bapa, yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Sebab Dia, Yesus Kristus Tuhan, juga telah mengalami pencobaan tetapi tidak berdosa. Saudara terkasih, sebab itu Ia juga dapat merasakan apa yang kita rasakan, saudara terkasih. Sebab itu apapun masalah persoalan kehidupan kita, saudara terkasih, mari kita datang kepada firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara terkasih, dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam ruang kasih karunia Tuhan untuk memperoleh rahmat Tuhan, saudara terkasih. Sebab imam besar yang kita sembah, saudara terkasih, adalah imam besar yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Sebab Ia juga mengalami pencobaan tetapi tidak berbuat dosa, saudara terkasih. Sebab itu apapun masalah pencobaan yang kita alami, mari kita datang kepada Yesus Kristus, masuk kepada kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, saudara terkasih, supaya kita mendapat pertolongan, mendapat kesembuhan, saudara terkasih, oleh bilur-bilurnya, mendapat kekuatan, saudara terkasih. Apapun keadaan kita, kita harus bersyukur, kita harus memandang kepada iman kita, kepada imam besar kita. Jangan kita memakai logika kita. Jika kita memakai logika kita, saudara terkasih, kita akan jatuh dalam tipu daya muslihat iblis. Sebab iblis mempergunakan logika kita, mempergunakan daging kita, saudara terkasih, yang lemah ini, saudara terkasih, supaya kita jatuh, supaya kita dicuri,
dibunuh dan dibinasakan, tetapi biarlah kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dengan tidak terbatas, melakukan mujizat-mujizatnya yang ajaib untuk menolong kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah, persoalan, beban kehidupan, sakit, penyakit, saudara terkasih, kita tidak usah takut, sebab kita mempunyai imam besar, Tuhan kita yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan marilah kita dengan penuh keberanian datang kepada hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga kita beroleh rahmat, beroleh kasih karunia, mendapat pertolongan daripada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita, yang oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita, masalah pencobaan apapun, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita hanya berseru berharap mengandalkan Tuhan, jangan kita memakai logika kita, jangan kita bersungut-sungut, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar, menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dan timbul di dalam hati, itulah yang diberikan bagi kita yang mengasihi Dia, melampaui segala akal pikiran kita. Saudara terkasih, Ia memberikan lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan, dan dengan demikian Ia menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sampai di sinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Kiranya kita diberkati lewat kesaksian ini, saudara terkasih. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.